Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kuntra dengan NIM 2002915. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi sebagai tugas proyek atau tugas akhir dari mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hendra Sarifudin. Di sini saya mengambil materi tentang daerah integral, lapangan, dan sifat-sifatnya. Baik. Nah, materi struktur jabar daerah integral, lapangan, dan sifat-sifatnya ini itu untuk daerah integral ada 3 topik yang dibahas, yaitu definisi, teorema, dan sifat-sifatnya. Kemudian untuk lapangan juga ada 3, yaitu definisi, teorema, dan sifat-sifatnya. Nah, untuk daerah integral, yang pertama itu definisi. Definisi yang pertama yaitu suatu unsur A tidak sama dengan 0 pada suatu gelanggang komutatif R disebut sebagai unsur pembagi 0 atau divisor of sebagaimana terdapat suatu unsur B tidak sama dengan 0 sehingga A dikali B sama dengan 0. Untuk contoh yaitu kita perhatikan gelanggang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11, maka unsur 2, 3, 4, 6 elemen Z12 masing-masing adalah unsur pembagi 0. Hal ini disebabkan 2 dikali 6, 12. 12 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena hanya sampai 11, yaitu karena sampai 11 maka 2 kali 6 12 sama dengan 0, 3 dikali 4 12 juga sama dengan 0, 4 kali 3 sama dengan 0, dan 6 kali 2 sama dengan 0. Contoh kedua, kita perhatikan himpunan 1,2, himpunan kuasa dari himpunan kosong 1, 2, A dengan operasi biner yang didefinisikan oleh X tambah Y sama dengan X gabung Y atau X irisan Y sehingga X dikali Y sama dengan X irisan Y. Untuk semua X, Y elemen VA adalah suatu gelanggang komutatif. Unsur identitas dari VA adalah tetah. Unsur 1 dan 2 di masing-masing VA adalah unsur pembagi 0 karena 1 irisan 2 sama dengan peta. Sebagai berikut, akibat dari diperkenalkan unsur pembagi 0, maka pada gelanggang dengan unsur pembagi 0, akar dari suatu persamaan kuadrat mungkin saja lebih dari 2 buah. Sebagai contoh, perhatikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 di Z12. Akar-akar dari persamaan tersebut yaitu adalah X3, X2, X6, dan X11. Untuk definisi yang kedua yaitu suatu gelanggang komutatif D dengan unsur kesatuan yang tidak mempunyai unsur pembagi 0 disebut sebagai daerah integral atau daerah domain. Contoh, himpunan dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 5 adalah suatu gelanggang komutatif dengan memperhatikan tabel Cayley dari terhadap perkalian modulo 5. Perhatikan tabel berikut. 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 3, 0, 0 kali 4, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 kali 3, 6, 6, tapi di sini 1 karena kenapa? Karena hanya sampai modulo Z5. Maka ini kembali ke 1, 2 kali 3, 1, 2 dikali 4, 8, 8 dikurang 5, 3, yaitu dapat 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, itu sama dengan 1, 3 kali 3, 9, sama dengan 4, 3 kali 4, 12, 12 dikurang 5, dikurang 5, yaitu 2, 4 kali 0, 0, 4 kali 1, 4, 4 kali 3, 2, 4 kali 3, 2, 4 dikali 3, 3, 4 kali 3, 2, dan 4 dikali 1, 4 kali 4, 1. Untuk contoh, gelanggang dari bilangan bulat Z adalah suatu daerah integral karena untuk setiap X, Y elemen Z, persamaan X sama dengan 0 dipenuhi hanya apabila X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kembali kita ingat bahwa pada suatu grup berlaku hukum Canceli, tapi secara umum hukum ini tidak berlaku pada gelanggang. Teorema berikut ini memperlihatkan bahwa hukum Canceli juga berlaku pada daerah integral. Definisi 3, misalkan R adalah suatu ring dan A elemen R di mana A tidak sama dengan 0, maka jika setiap B elemen R, maka B tidak sama dengan 0, sehingga A dikali B sama dengan 0, maka A disebut elemen pembagi 0 kiri. Jika setiap B elemen R, maka B tidak sama dengan 0, B dikali A sama dengan 0, maka A disebut elemen pembagi 0 kanan. Jika setiap B elemen R, B tidak sama dengan 0, A dikali B sama dengan B kali A sama dengan 0, maka A disebut elemen pembagi 0. A disebut bukan elemen pembagi 0 jika setiap B
elemen R sehingga B sama dengan 0, A dikali B sama dengan 0 atau AB sama dengan 0 di mana B sama dengan 0. Untuk teora integral, contoh misalkan Z tambah merupakan ring, ambil A tidak sama dengan 0 elemen Z, jika A dikali B sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Jika Z, tambah, kali, tidak mempunyai pembagi 0 karena tidak ada B tidak sama dengan 0 elemen Z, sehingga A dikali B sama dengan 0. Yang kedua, misalkan matriks berordo 2 kali 2R, ambil matriks tak 0 A, yaitu 10, 10, elemen matriks berordo 2 kali 2R. Terdapat B sama dengan 0011 elemen matriks berordo 2 kali 2 R, sehingga A dikali B 100 dikali 0011 sama dengan 0000 elemen matriks berordo 2 kali 2 di R. Jadi 0011 adalah pembagi 0. Definisi 4. Teora integral adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memiliki pembagi 0. Misalkan D suatu ring, maka D adalah daerah integral apabila memenuhi aksioma-aksioma berikut. Pertama, D merupakan ring komutatif, dan kedua, D merupakan ring satuan, yaitu D memiliki elemen satuan. Dan ketiga, D tidak membuat elemen pembagi 0. Teora integral, contoh satunya Z bersama-sama operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring komutatif. Z juga memiliki elemen satuan terhadap operasi perkalian, yaitu 1, karena setiap A elemen Z, sehingga A dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya Z tidak memiliki elemen pembagi 0, sehingga setiap A, B elemen Z, A kali B, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, sehingga Z, plus atau tambah, kali merupakan daerah integral. Contoh, tunjukkan apakah setempat daerah integral atau bukan. Penyelesaian Z4 itu kan 0, 1, 2, 3. Misal 0, 1, 2, 3 seharusnya. Tabel Cayley-nya yaitu 0 dikali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 dikali 2, 2, 1 kali 3, 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, 2, ya 3 kali 1, 3, 3 dikali 2, 2, 3 dikali 3, 1, 4 dikali 0, 0, 4 dikali 1, 1, 4 dikali 2, 5, 4 dikali 3, 9. Nah, yang kedua teorema. Teorema pertama itu andaikan D suatu daerah integral dan misalkan A, B, C elemen 0 dengan A tidak sama dengan 0 jika AB sama dengan AC. Untuk bukti, andaikan A, B, C itu maka A, B sama dengan 0, sehingga A, B, A dikali B sama dengan 0. A dikali C sama dengan 0. Karena D adalah suatu daerah integral, maka D tidak mempunyai unsur pembagi 0. Jadi A, B sama dengan 0 akan bersifat A tidak sama dengan 0 atau AC sama dengan 0. Tetapi kita ketahui bahwa A tidak sama dengan 0 sehingga A, C sama dengan 0, yang berakibat AB sama dengan AC. Oke, teorema 2, bila F adalah suatu lapangan, maka F juga suatu daerah integral. Bukti, kita cukup perlihatkan bahwa F tidak mempunyai unsur pembagi 0, yakni untuk sembarang X, Y elemen R dengan X sama dengan 0 dan X, Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Karena itu perlihatkan sebarang unsur X, Y elemen F dengan X sama dengan 0 dan X, Y sama dengan 0. Karena F adalah suatu lapangan, maka setiap unsur tak 0 mempunyai unsur kebalikan relatif terhadap operasi perkalian. Hal ini berakibat bahwa X inver X, Y sama dengan X inver 0 sama dengan 0, tetapi X inver X, Y sama dengan X inver X dikali Y sama dengan 1Y sama dengan Y, sehingga kita peroleh Y sama dengan 0. Jadi F tidak mempunyai unsur pembagi 0, sehingga kita dapat menyatakan bahwa setiap lapangan adalah suatu daerah integral. Teorema ketiga yaitu suatu daerah integral yang hingga adalah suatu lapangan. Bukti andaikan D adalah suatu daerah integral dengan unsur kesatuan 1, karena D hingga kita misalkan 1 sampai
sampai selanjutnya adalah unsur-unsur dari D. Kita tinggal memperlihatkan bahwa setiap unsur tak nol dari D adalah unsur kesatuan. Untuk itu misalkan adalah sebarang unsur tak nol di D dan perlihatkan hasil di antara dengan unsur-unsur di D sebagai berikut 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena D adalah hingga dan operasi perkalian tertutup di D, maka himpunan-himpunan 0, 1, 2, 3 sampai 7 dan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 adalah dua himpunan yang sama. Hal ini berarti bahwa terdapat J satu kecil sama dari X kecil sama dari 7 sehingga Y sama dengan 1. Jadi setiap unsur tak nol di D adalah unsur kesatuan sehingga D adalah suatu lapangan. Teorema keempat, apabila D suatu daerah integral, maka pada D berlaku sifat konstelasi terhadap operasi perkalian, yaitu setiap A, B, C elemen D dengan C bukan elemen 0 pada D, yaitu apabila A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B, yaitu sifat konstelasi kanan. Yang kedua, apabila C dikali A sama dengan C dikali B, maka A sama dengan B, yaitu sifat konstelasi kiri. Teorema 4, apabila D suatu daerah integral, maka pada D berlaku sifat konstelasi terhadap operasi penjumlahan, di mana A, B sifat operasi perkalian, yaitu setiap A, B, C elemen D dengan C bukan elemen 0 pada D. Oke, untuk pembuktiannya, A dikali C sama dengan B kali C, A dikali C dikurang B dikali C sama dengan E, A dikurang B dikali C sama dengan E itu berlaku sifat distributif. A dikurang B sama dengan E karena diketahui C bukan elemen 0 pada D sehingga A sama dengan B. C dikali A sama dengan sehingga berlaku A sama dengan B. Untuk yang kedua, C dikali A sama dengan C dikali B sama dengan C dikali A dikurang C dikali B sama dengan E. C dikali A kurang B sama dengan E berlaku sifat distributif juga, sehingga A dikurang B sama dengan E, sehingga terbukti bahwa A sama dengan B. Untuk teorema 5, misalkan D adalah suatu daerah integral dan I suatu daerah ideal dalam D, maka D per I adalah suatu daerah integral jika dan hanya jika suatu ideal primal dalam D. Teorema 6 diberikan A dan B elemen ring R, jika A dan B bukan pembagi 0 ring R, maka AB bukan pembagi 0. Pembuktian teorema 5, kemungkinan I adalah I sama dengan D atau I anggota D, sudah jelas bahwa I sama dengan D, maka kita misalkan I anggota D akan dibuktikan jika D per I adalah daerah integral suatu ideal primal dalam D, maka D, misalkan D per I adalah suatu daerah integral, maka D per I adalah ring komutatif dan ring kesatuan yang tidak memuat pembagi. Nah, misalkan kita ambil sembarangan elemen dari D per I, itu A tambah 1 dan B tambah 1 untuk setiap A, B elemen D, maka pasti A elemen I atau B elemen I, sehingga I suatu ideal primal dalam D. Akan kita buktikan I suatu ideal primal dalam D, maka D per I adalah daerah integral. Ambil sembarang elemen D. Misalkan A, B elemen D dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kita tahu bahwa A, B elemen D, A, B elemen I. Karena I ideal primal, maka A elemen I atau B elemen I untuk D per I sama dengan A tambah 1 dikali B tambah 1 sama dengan A tambah B dikali I. Hal ini berarti A tambah I sama dengan I atau B tambah I sama dengan I, artinya D per I tidak memuat pembagi 0 sehingga DI adalah suatu daerah integral. Pembuktian teorema yang ke-6 akan dibuktikan A dikali B bukan pembagi 0, misalkan AB merupakan pembagi 0 kiri, misalkan C elemen R. C tidak sama dengan 0 sehingga AB dikali C sama dengan 0, tetapi AB dikali C sama dengan A dikali BC. Karena A bukan pembagi 0 dan A dikali BC sama dengan 0, maka BC sama dengan 0. Karena B bukan pembagi 0, maka BC sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Maka kontradiksi dengan C tidak sama dengan 0, jadi pengandaian harus diingkari, maka C sama dengan 0. Untuk materi yang ketiga itu sifat-sifatnya, diketahui D adalah daerah integral dan A, B dan C anggota dalam D dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Jika A, B sama dengan CA, maka B sama dengan C, itu konstelasi kiri. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C, itu konstelasi kanan. Persamaan AX tambah B sama dengan 0 dengan X tidak diketahui paling banyak mempunyai satu penyelesaian.
Untuk materi yang kedua itu daerah lapangan. Definisi yang pertama, definisi yang pertama itu satu gelanggang atau lapangan komutatif F dengan unsur kesatuan disebut sebagai lapangan bila mana setiap unsur tak nol adalah unsur satuan. Definisi di atas juga dapat kita nyatakan sebagai berikut. Suatu lapangan F adalah suatu struktur aljabar dengan dua operasi binar yaitu penjumlahan dan perkalian, sehingga F penjumlahan atau tambah adalah suatu grup komutatif dan F dengan perkalian adalah suatu grup komutatif. Untuk semua A, B, C elemen F berlaku A di dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah C dan AB dikali A tambah B dikali C sama dengan C ditambah BC. Definisi yang kedua, misal F adalah ring komutatif dengan elemen satuan, maka F adalah fields jika setiap elemen yang tidak nol memiliki inverse. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa syarat sebuah ring F dikatakan lapangan yaitu adalah yang pertama F harus bersifat komutatif, ya. Yang kedua F mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian. Yang ketiga F merupakan ring pembagian. Nah, contoh definisi yang pertama dan kedua tadi yaitu contoh satu, gelanggang atau lapangan komutatif himpunan bilangan real R dan himpunan bilangan rasional Q dengan operasi penjumlahan perkalian biasa masing-masing adalah suatu lapangan dengan unsur kesatuan satu, tetapi gelanggang komutatif Z dengan unsur kesatuan satu bukanlah suatu lapangan karena unsur 3 elemen F bukan unsur satuan. Contoh 2, gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan 1 adalah suatu lapangan. Dari tabel 12.3 tadi, pada materi sebelumnya dapat kita ketahui bahwa setiap unsur tak nol dari 1 adalah unsur satuan, di mana A 1 inverse sama dengan 1, 2 inverse sama dengan 3, 3 inverse sama dengan 2, dan 4 inverse sama dengan 4. Definisi yang ketiga, setiap elemen tak nol di F yang memiliki inverse perkalian disebut unit. Misalkan C adalah unit pada F, maka A, B elemen F sedemikian hingga B sama dengan C dikali A, maka B disebut kawan dari A. Contoh, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan perkalian merupakan daerah integral, tetapi bukan lapangan. Elemen di Z merupakan unit adalah 1 dan negatif 1. Definisi yang keempat yaitu suatu lapangan F penjumlahan di perkalian dikatakan mempunyai karakteristik P tidak sama dengan 0 jika untuk setiap A elemen F terdapat bilangan bulat positif, maka B sedemikian sehingga VA sama dengan 0 dan tidak ada bilangan bulat positif lain yang lebih kecil dari P memenuhi sifat tersebut, sehingga I dikali N harus jika suatu lapangan tidak mempunyai karakteristik P tidak sama dengan 0 untuk satu bilangan bulat positif V, maka lapangan tersebut dikatakan mempunyai karakteristik 0. Nah, materi yang kedua tentang lapangan yaitu teorema. Teorema yang pertama yaitu bila V adalah bilangan prima, maka ZP adalah suatu lapangan. Teorema kedua yaitu jika R adalah lapangan, maka R merupakan daerah integral. Teorema yang ketiga, setiap daerah integral berhingga merupakan lapangan. Teorema keempat yaitu diketahui F adalah lapangan sehingga persamaan AX tambah B sama dengan 0 memiliki tepat satu penyelesaian dalam F. Untuk A, B anggota F dan A tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya itu teorema Fermat jika A elemen Z dan P adalah bilangan prima yang tidak membagi 0, maka P membagi A pangkat P kurang 1 dikurang 1 sehingga A pangkat P kurang 1 kongruensi 1 modulo P untuk A tidak sama dengan 0 modulo P. Teorema yang kelima itu karakteristik dari suatu field adalah 0 atau suatu bilangan prima V. Bukti teorema 1 kita cukup memperlihatkan bahwa untuk setiap bilangan prima V di mana V tidak mempunyai unsur pembagi 0 bila V sama dengan besar dari 0 sehingga V sama dengan 0, maka terdapat suatu bilangan bulat sehingga V sama dengan 0, tetapi menurut lemma 13.8 hal ini berakibat V membagi A atau P membagi B karena A dan B keduanya lebih kecil dari P, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 sehingga AB besar dari 0 tidak mempunyai unsur pembagi 0 yaitu A, B adalah suatu daerah integral. Teorema A3 menjamin bahwa adalah suatu lapangan. Bukti teorema 2, lapangan bersifat ring komutatif yaitu di mana mempunyai elemen satuan yaitu identitas perkalian. Daerah integral ini tadi Gasara tadi yaitu ring komutatif mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian tidak memuat
pembagi nol. Untuk membuktikan R suatu integral, maka akan dibuktikan R tidak mempunyai pembagi nol. Maka kita ambil A, B elemen R, yaitu untuk lapangan R dengan A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan 0, jelas A inverse elemen field atau lapangan R, sehingga AB sama dengan 0, A inverse dikali AB sama dengan A inverse dikali 0, yaitu kalikan kedua ruas dengan A inverse, maka A inverse dikali A dikali B sama dengan 0, jadi 1 dikali B sama dengan 0, jadi B sama dengan 0. Jadi jika A tidak sama dengan 0, maka kita peroleh B sama dengan 0. Ini berarti R tidak mempunyai pembagi 0, jadi R merupakan daerah integral. Bukti teorema 3, daerah integral yaitu atau ring komutatif mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian. Untuk lapangan yaitu ring komutatif mempunyai elemen satuan identitas perkalian. Ring pembagian setiap elemen tak nol mempunyai inverse. Akan dibuktikan bahwa setiap elemen tak nol pada daerah integral mempunyai inverse. Misalkan D adalah daerah integral dengan identitas 1 yang semua elemennya berbeda. Misalkan D sama dengan 0, 1,1, 2, 3 sampai AN diambil A elemen D. Untuk A tidak sama dengan 0, akan ditunjukkan bahwa setiap A tidak sama dengan 0 elemen D, maka B tidak sama dengan 0 elemen D, maka AB sama dengan 1 dengan mengalihkan A dengan semua anggota D, diperoleh A dikali D sama dengan 0,0, A, AA1, AA2, AA3, AAN. Nah, andaikan A kali AI sama dengan A dikali AJ, maka AI sama dengan AJ. Kontradiksi dengan yang diketahui bahwa D memiliki elemen-elemen yang berbeda, jadi pengandaiannya salah. Yang benar adalah A dikali AI tidak sama dengan A dikali AJ. Jadi elemen-elemen A dikali D adalah elemen-elemen yang berbeda dan tak nol. Karena D berhingga dan A dikali D, unsur D, jadi haruslah A dikali D sama dengan D. Jadi A dikali D juga membuat elemen satuan satu, akibatnya di antara anggota-anggota A dikali D yang sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1, maka inverse dari A sama dengan 1 adalah 1. Untuk A tidak sama dengan 1, maka A1 sama dengan 1. Jadi terdapat AI yang merupakan inverse dari A. Jadi D adalah fix atau lapangan. Di teorema 4, karena telah diketahui bahwa F adalah lapangan dan A tidak sama dengan 0, maka pastilah ada A inverse elemen F, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut: AX tambah B sama dengan 0, AX sama dengan negatif B, X sama dengan A inverse dikali negatif B, jadi X sama dengan negatif A inverse dikali B. Nah, tambahkan kedua ruas dengan B, operasikan kedua ruas dengan A inverse. Akibatnya, teorema pertama jika A elemen Z, maka A pangkat B sama dengan kongruensi modulo A modulo V untuk setiap bilangan prima V. Nah, materi terakhir yaitu sifat-sifat lapangan. Berdasarkan definisi 1, maka terdapat beberapa sifat dari lapangan, yaitu diantaranya A, R tertutup terhadap penjumlahan. Tertutup yaitu untuk setiap A, B, R. Oke, yang pertama R terhadap penjumlahan. Yang pertama tertutup yaitu untuk setiap A, B elemen R, maka A tambah B elemen R. Kedua, asosiatif untuk setiap A, B, C elemen R, maka A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ketiga, mempunyai unsur kesatuan, yaitu adanya elemen identitas alfa, sehingga A ditambah alfa sama dengan alfa ditambah A sama dengan A. Yang keempat, mempunyai inverse untuk setiap A elemen R terdapat B sedemikian hingga A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan alfa. Komutatif yaitu untuk setiap A, B elemen R, maka A tambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, R tanpa 0 terhadap perkalian. Itu tertutup untuk setiap A, B elemen R, maka A dikali B elemen R. Asosiatif untuk setiap A, B, C elemen R, maka dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Mempunyai unsur kesatuan yaitu adanya elemen identitas beta, sehingga A dikali beta sama dengan beta dikali A sama dengan A. Mempunyai inverse untuk setiap A elemen R, itu 0, terdapat B sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan beta. Komutatif, yang terakhir komutatif untuk setiap A, B elemen R, maka A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan B dikali A.
Untuk sifat yang ketiga yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan untuk setiap A, B, C elemen R jika memenuhi yaitu distributif theory untuk setiap A, B, C elemen R memenuhi A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Yang kedua distributif kanan untuk setiap A, B, C elemen R memenuhi dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C, maka R bersifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan atau presentasi video dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.